Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua masih antusias, amin. Bilang kanan kirimu saudara, bilang kamu harus antusias. Kenapa saudara? Kita harus antusias karena di firman Tuhan dikatakan, minggu lalu juga kita sudah belajar ini saudara, dikatakan di Keluaran 13 ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Dikatakan pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Amin saudara. Saya percaya saudara, kalau kita sudah mengerti firman ini, kita gak mungkin main-main lagi ketika kita beribadah. Amin. Karena kita tahu ibadah ini adalah tentang Tuhan dan ini untuk Tuhan. Mari saudara kita sama-sama datang sama Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa ibadah kami adalah tentang Engkau. Dan hari ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan beribadah dengan benar. Kami mau mengingat setiap apa yang sudah Tuhan lakukan bagi setiap kami. Kami ada sampai hari ini, itu karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami gak bisa balas apa-apa Tuhan untuk setiap yang Tuhan sudah lakukan. Tapi ini yang mau kami lakukan, ini yang bisa kami lakukan. Kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami.
sing of your love forever. I could 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 sing of your love. Come on para imam, sama-sama katakan, I could sing of your love forever. 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 Ku mau bernyanyi tentang kebaikan-Mu Tuhan. Mulutku menceritakan kebaikan Tuhan. Tubuhku menari bagi-Mu, pikiranku tertuju padamu, mataku memandang Engkau, dan mulutku memuji kebesaran Tuhan. Seumur hidupku Tuhan, apapun yang terjadi, kami katakan, kami mau bernyanyi tentang kebaikan Tuhan. Kami mau bernyanyi tentang kedahsyatan Tuhan. Sebab Engkau yang dimuliakan, yes, ditinggikan. Engkau Yesus, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau
Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya Tuhan, namamu dahsyat Tuhan, namamu luar biasa. Kami tahu kebesaran-Mu ada di tengah-tengah kami, ada di antara kami. Ini ibadah kami tentang Engkau Tuhan. Oleh sebab itu apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami gak mau ambil pusing. Karena menyembah Engkau adalah yang lebih penting dari segalanya Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar, kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat, yang selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau Tuhan, hari demi hari kami Tuhan, semakin hari kami semakin Tuhan punya sikap yang benar ketika kami datang sama Tuhan. Kayak mau meninggikan nama Tuhan dengan seluruh Tuhan Yesus anggota tubuh kami. Karena tubuh kami milik Tuhan. Kami juga menyembah Engkau dengan jiwa dan roh kami. Karena jiwa dan roh kami juga punya Tuhan. Oleh sebab itu kami mau beri yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami mau dengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa urapan-Mu ada atas setiap kami Tuhan. Memampukan kami untuk mendengar dan melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap firman yang keluar daripada mulut-Mu Tuhan, itu dapat menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita beribadah kembali di rumah kita masing-masing. Saya percaya Bapak Ibu semakin antusias hari-hari ini. Saya percaya Bapak Ibu semakin digairahkan untuk beribadah. Seperti apa yang saya sudah sampaikan minggu yang lalu. Kebenaran tentang ibadah. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya akan melanjutkan topik tentang ibadah ini. Tetapi sebelum saya melanjutkan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberikan kasih karunia kami, Tuhan memberikan kemurahan yang besar atas kami, sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing, di rumah kami masing-masing untuk beribadah. Kami mau melakukan dengan cara yang benar. Kami mau melakukan sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Berkati ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, singkapkan hal-hal yang tersembunyi. Beri pencerahan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, pagi hari ini saya akan melanjutkan sesi yang juga ada kaitannya dengan ibadah. Yang minggu lalu saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana Bapak Ibu mengalami perubahan di dalam ibadah Bapak Ibu hari ini setelah Bapak Ibu mendapatkan pengajaran tentang ibadah. Baik ibadah Sabat maupun ibadah setiap hari. Ibadah perjanjian baru yaitu ibadah yang mempersembahkan anggota-anggota tubuh setiap kita. Saya percaya Bapak Ibu bergairah. Saya percaya Bapak Ibu semakin antusias ketika mendapatkan kebenaran, bahkan mendapatkan pencerahan tentang ibadah. Nah, pagi hari ini, tema yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan saya ceritakan, saya bagikan, saya beri tema ataupun judul kualitas ibadah. Nah, kalau minggu yang lalu kita bersama-sama mengerti arti ataupun makna tentang ibadah. Yang kedua, kita belajar mengenal ibadah dalam perjanjian lama maupun ibadah dalam perjanjian baru. Kita mengetahui alasan bahkan dasar-dasar kebenaran dari firman Tuhan. Untuk itulah kita harus mengikuti apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Bukan dikatakan oleh manusia.
bukan berdasarkan pengalaman-pengalaman setiap orang, tapi berdasarkan kepada ketetapan firman Tuhan tentang ibadah. Karena firman Tuhan lebih tinggi daripada pengalaman manusia. Itulah sebabnya kita harus mengikuti ketetapan kebenaran firman Tuhan yang menjelaskan tentang ibadah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang kualitas ibadah kita, baik ibadah setiap hari maupun ibadah Sabat, mari kita perhatikan dua kebenaran firman Tuhan yang akan mendasari, melandasi kita untuk mengerti bagaimana kita membangun kualitas ibadah yang benar. Kita baca di dalam kitab Maleaki, Bapak Ibu. Kalau kita baca di dalam kitab Maleaki pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 mulai. Mari kita baca kitab Maleaki pasal yang ketiga, ayat 13. Saya akan bacakan ayat ini. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Dari dua ayat ini saja Bapak Ibu, kita mendapatkan pengertian bahwa ini adalah teguran ataupun pernyataan dari Allah yang disampaikan kepada Maleaki untuk diberitahukan kepada umat Tuhan pada saat itu. Konteksnya adalah ketika umat Tuhan menganggap ibadah itu tidak penting. Ya Bapak Ibu, ada kalimat yang menjelaskan sangat keras di dalam Maleaki 3 ayat 13. Bicaramu kurang ajar tentang aku. Ini tentang hal apa? Tentang hal adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apa untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Nah ini, teguran ini disampaikan untuk umat Tuhan pada saat itu karena mereka menganggap remeh. Buat apa beribadah dan memeliharanya dan melakukannya? Nah, teguran ini sangat keras. Ini juga mengingatkan kepada setiap kita supaya kita juga memperhatikan tentang ibadah. Jangan dianggap remeh. Itulah sebabnya kita harus mempersiapkan diri bukan hanya setiap hari, bahkan setiap hari Sabat dengan cara yang baik untuk kita beribadah. Di dalam 2 Timotius ayat pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, mari kita lihat 2 Timotius pasal yang ketiga, Bapak Ibu, ini kebenaran yang kedua. 2 Timotius pasal yang ketiga, saya akan bacakan ayat yang kelima langsung. Perhatikan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Bisa saja mereka menjalankan ibadah, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi mereka rupanya memungkiri. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius di dalam 2 Timotius ini mengingatkan, kalau kita baca mulai ayat yang pertama akan sangat jelas. Ini adalah kondisi di mana akan datang masa sukar. Diawali akan datang masa sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan seterusnya Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga meskipun mereka secara lahiriah
secara jasmani, tanpa disadari mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Itulah sebabnya mereka terus-menerus tinggal di dalam kebiasaan ataupun perilaku yang menolak kebenaran. Mereka menjalankan ibadah sih. Mereka melakukan rutinitas ibadah. Tetapi pada hakikatnya, pada dasarnya, mereka memungkiri atau tidak percaya bahwa ibadah itu memiliki makna. Ibadah itu ada kuasanya, ibadah itu ada kekuatannya yang bisa merubah, membangun hidup kita semakin sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan, di dalam hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Dua hal ini mengingatkan kepada setiap kita. Oleh sebab itu, jangan sampai kita meremehkan ibadah. Entah itu ibadah Sabat maupun ibadah setiap hari. Itulah sebabnya bangun pagi kita harus memulai ibadah. Tujuannya yang pertama adalah mengingat apa yang Tuhan lakukan terhadap setiap hidup kita. Kita sudah dimerdekakan dan kemudian kita menyatakan pekerjaan dan perbuatan Tuhan. Berarti setiap kali kita melakukan ibadah, baik setiap hari maupun ibadah Sabat, harus didasari dua hal ini. Itulah yang membuat hidup kita bergairah untuk ketemu dengan Allah yang sudah membebaskan kita, memerdekakan kita dari ikatan dosa dan sakit penyakit dan kelemahan-kelemahan tubuh. Dan kita bersuka cita merayakan ibadah di mana kita melakukannya. Tidak sembarangan. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa membangun ibadah yang berkualitas dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak disebut atau dikatakan seperti yang ada di dalam kitab Maleakhi tadi. Disebutnya bicaramu kurang ajar. Artinya tidak menghargai Bapak Ibu tentang ibadah. Sembarangan melakukan, asal-asalan melakukan. Nah, bagaimana caranya? Supaya kita tidak dikatakan kurang ajar, bahkan kita dikatakan memungkiri kekuatan ibadah itu. Bagaimana caranya? Supaya kita tidak ada di dalam kondisi yang seperti itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa kualitas ibadah harus memenuhi dua unsur dasar dari kebenaran firman Tuhan yang telah dinyatakan kepada umat Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama maupun di dalam kitab Perjanjian Baru yang menyatakan tentang kemerdekaan dan perbuatan pekerjaan Allah. Unsur ini yang harus kita bawa ketika kita beribadah. Oleh karena itu nggak bisa main-main, nggak bisa asal-asalan. Harus benar-benar menyiratkan dua kebenaran yang sebagai dasar kita untuk beribadah ini. Setiap hari maupun setiap minggu. Supaya kita tidak dikatakan kurang ajar, bahkan kita tidak dikatakan juga memungkiri kekuatan yang ada di dalam ibadah itu sendiri. Karena memang Allah menguduskan dan memberkati baik ibadah Sabat maupun ibadah setiap hari. Di situ ada menyatakan kebenaran-kebenaran yang tersirat menjadi fondasi bagaimana kita dibangun dengan kualitas cara yang benar ketika kita beribadah. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, di situ kan menjelaskan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sekali lagi, karena kasih karunia kita ada, kita bisa beribadah, kita bisa bertahan sampai hari ini. Semuanya karena kasih karunia. Itulah kemerdekaan yang Tuhan berikan. Kalau kita baca dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat 8, saya kutip ayat ini, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir
dan menuntun mereka keluar dari negeri itu. Ini menjelaskan tentang kondisi bangsa Israel pada zaman itu ketika mereka tertekan dan mereka berseru, berteriak kepada Allah supaya Allah memberikan pertolongan dan Allah mendengar. Sebab itu aku telah turun, katanya. Ayat itu menjelaskan, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan. Jadi ibadah itu sangat penting. Ibadah itu sangat-sangat istimewa. Oleh karena menyatakan tentang ketetapan dan kebenaran yang harus kita percayai. Itulah yang menjadi kekuatan kita ketika kita melakukan dengan cara yang benar. Mari kita lanjutkan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang menjadi ukuran atau standar kualitas ibadah kita? Apa yang menjadi standar ataupun ukuran dalam kehidupan ibadah kita? Mari kita lihat dua kebenaran firman Tuhan yang akan saya jelaskan lebih detail lagi. Bapak Ibu, lihat 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 mulai ayat yang ketiga. Nah, Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam 1 Timotius 6 ayat 3 sampai ke 6, kita melihat perikopnya, judulnya sebenarnya adalah mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Nah, saya menyebutnya ini adalah tentang perilaku. Penyakit bersilat kata itu adalah, kalau bahasa umumnya adalah suka ngeyel. Sudah diingatkan tapi terus berdebat, berargumentasi, membangun kebenaran sendiri, ngeyel. Nah, apa kaitannya ini dengan ibadah? Kalau kita perhatikan dari setiap ayat, dari mulai ayat yang ketiga sampai dengan ke-6, ini ada kaitannya dengan ibadah. Ya, mari kita baca perlahan-lahan. Kita baca mulai ayat yang ketiga. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Nah, dari ayat yang ketiga ini kita bisa mengambil 3 poin melihat kualitas ibadah kita. Ditentukan dari 3 hal yang ada di ayat ini. Perhatikan, di sini ada menjelaskan begini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain, ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mungkin saja itu berdasarkan pengalaman si A, si B, si C. Tidak berdasarkan ketetapan firman Tuhan. Yang pertama. Dan kemudian, dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus. Tidak menurut perkataan Tuhan Yesus. Berarti kalau tidak menurut perkataan Tuhan Yesus, perkataan yang tidak sehat. Nggak apa-apa, nggak ibadah. Nggak apa-apa kok kita melewatkan ibadah hari ini. Ataupun kita melakukan aktivitas sebelum kita ibadah, nggak apa-apa. Itu hati-hati. Kebenaran ini mengingatkan kepada kita. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk ini dipakai dasar untuk menasehati setiap orang yang percaya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, selain dari ajaran yang lain atau ajaran yang tidak sesuai dengan ketetapan firman Tuhan, ajaran yang tidak sehat, ajaran yang tidak sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus. Dan kemudian yang berikutnya, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Ajaran yang sesuai dengan ibadah kita adalah ajaran yang dicontohkan oleh
Tuhan Yesus sendiri. Ini Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri? Kalau kita baca ayat demi ayat, akan menjelaskan sesuatu yang sangat luar biasa. Yesus memberikan contoh ibadah. Melalui apa Bapak Ibu? Dia mempersembahkan tubuhnya. Menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Berarti ibadah yang menurut sesuai dengan ketetapan firman Tuhan yang Yesus ajarkan, Yesus sudah lakukan adalah ibadah dengan membawa korban persembahan. Inilah yang sesuai dengan ibadah kita, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sebab itu Rasul Paulus mengingatkan di dalam Roma 12 ayat 1, hendaklah supaya setiap kita melakukan kebenaran yang sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mempersembahkan tubuh kita. Tuhan Yesus juga mempersembahkan tubuhnya. Mengorbankan tubuhnya. Supaya kita selamat. Berkorban itu tidak enak Bapak Ibu. Berkorban itu sakit. Berkorban apa saja? Berkorban uang, berkorban tenaga, berkorban pikiran, maupun berkorban apa saja. Itu sangat tidak menyenangkan buat daging setiap kita. Itulah sebabnya, perhatikan. Dari awal mula, Tuhan Yesus mengajarkan prinsip ibadah berdasarkan pengorbanan. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, perhatikan Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat ini, Tuhan Yesus berseru kepada Allah Bapa, kalau boleh, lalukan cawan ini. Bapak Ibu, Tuhan Yesus pada saat itu menyatakan dirinya sebagai manusia. Dia tidak sanggup kalau dia harus menderita, mati di kayu salib untuk kita semua. Secara manusia, Tuhan Yesus takut. Tapi dasar itulah yang menjadi dasar ibadah kita sekarang ini. Ketika Tuhan Yesus menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Allah Bapa, dan Allah Bapa menyatakan harus mati, maka dia taat. Itulah dikatakan di kitab yang lain menjelaskan Yesus taat sampai mati. Bapak Ibu Saudaraku, 3 hal di ayat yang ketiga dari 1 Timotius 6 ini menjelaskan sesuatu yang sangat mendasar bagaimana kita bisa mengukur kualitas ibadah kita. Makanya kalau kita ibadah, oleh karena itu Bapak Ibu perhatikan, kalau kita ibadah setiap hari, harusnya kan pagi-pagi sebelum kita sarapan, sebelum kita minum kopi, sebelum kita beraktivitas, kita beribadah terlebih dahulu. Itu mengesampingkan satu, kemalasan kita, mengesampingkan dua, Bapak Ibu, keinginan daging kita. Jadi ibadah itu mengawali bagaimana cara kita menghargai, di mana Tuhan memberikan nafas hidup kepada setiap kita hanya untuk memuliakan Dia. Berkorban Bapak Ibu bangun pagi, berkorban untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Itulah awal bahwa kita sudah mulai mempersembahkan segala keinginan daging kita, segala kelemahan daging kita, sehingga kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Begitu juga ketika kita ibadah Sabat, bukan melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, tapi kita harus mempersiapkan diri untuk juga ibadah. Meskipun kita tidak ibadah bersama-sama lagi di gedung. Meskipun kita tidak bersama-sama lagi ibadah di gedung, tapi di rumah kita masing-masing, bukan berarti makna dari ibadah itu hilang.
Atau kita abaikan. Kita merasa di rumah, maka kita terus punya keputusan santai. Terus kemudian kita melakukannya asal-asalan. Terus kemudian kita mengerjakannya juga tanpa ada kebenaran yang kita lakukan di dalam setiap ibadah yang kita lakukan bersama-sama. Kita main handphone sambil nonton khotbah. Kita memuji Tuhan tidak serius, hanya sekedar saja. Karena ini kan di rumah, Pak. Ini bukan di gedung. Tidak begitu, Bapak Ibu. Inilah yang tidak menyiratkan kebenaran yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri. Bahkan di dalam kitab Perjanjian Baru, kita harus menghargai korban Yesus. Penting. Diingatkan kembali Bapak Ibu kalau kita baca di dalam kitab Roma, pasal yang ke-10, ayat yang ke-2 dan 3, orang Israel telah membangun kepercayaannya sendiri, membangun pendiriannya sendiri, sehingga tidak taat kepada ketetapan yang sudah ditetapkan. Mari kita baca ayat ini. Mari. Lebih jelas lagi Bapak Ibu. Roma pasal yang ke-10 ayat yang kedua dan ketiga. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Ini Rasul Paulus menjelaskan kepada murid-muridnya ataupun kepada jemaat yang ada di Roma. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Giat untuk Allah. Rajin mungkin barangkali beribadah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, ini mencari pengertian sendiri. Mau-maunya sendiri, saudaraku. Ayat yang ketiga. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Dalam ibadah juga demikian. Jangan membangun pendirian sendiri, kepercayaan sendiri dalam ibadah. Oh, enggak apa-apa, santai kok Pak. Ini kan di rumah. Sambil baca WA, ataupun sambil main handphone, ataupun sambil baca koran, kita nonton online, ibadah online, dengar khotbah asal-asalan sambil minum dan sebagainya. Artinya Bapak Ibu, tidak ada rasa. Tidak ada makna yang cukup. Kalau kita baca kembali di dalam 1 Timotius 6, perhatikan Bapak Ibu ayat berikutnya setelah ayat yang ketiga. 1 Timotius 6 ayat yang keempat. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Nggak apa-apa begini aja Pak, nggak apa-apa. Yang penting pokoknya kita ibadah. Bapak Ibu, yang dikatakan di dalam perikop yang saya jelaskan tadi, dalam 1 Timotius 6 ayat yang ketiga ini adalah penyakit bersilat kata, hati-hati, ngeyel, udah diingetin, terus mempeng, orang Jawa bilang, terus lempeng, mau membangun kebenarannya sendiri, nggak mau membangun kebenaran berdasarkan ketetapan firman Tuhan. Nah, ayat yang ke-6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Rasa cukup itu adalah ini. Kita mengetahui bahwa apa yang kita lakukan dalam ibadah ini sesuai dengan pengajaran yang benar, sesuai dengan perkataan Tuhan, sesuai dengan cara ibadah kita, yaitu dengan mengorbankan keinginan-keinginan daging, mempersembahkan anggota-anggota tubuh. Itulah yang diinginkan. Itu baru benar dikatakan sebagai rasa cukup. Ya, yang kedua Bapak Ibu.
Bagaimana caranya supaya kita bisa mengukur standar kualitas ibadah kita? Yang kedua adalah dengan cara yang berkenan. Nah, cara yang berkenan ini bagaimana? Kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan di kitab Ibrani, mari kita lihat Bapak Ibu. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Kata firman Tuhan begini, Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, selain dari kebenaran yang pertama tadi, ada kebenaran yang kedua. Ini sebagai standar ukuran kualitas ibadah kita. Dengan cara yang berkenan. Ada rasa hormat. Saudara apakah sudah memiliki rasa hormat enggak ketika saudara beribadah? Rasa hormat itu bukan seperti kita upacara terus hormat, gerak, gitu bukan saudaraku. Tapi rasa hormat itu adalah tanda menghargai pengorbanan Kristus. Jadi nggak boleh main-main. Serius. Kalau nyanyi serius. Kalau mau berdoa serius. Kalau baca firman Tuhan, lagi dengar firman Tuhan, serius. Tidak sambilan. Sambil main handphone, baca koran, ataupun lagi guyonan dan sebagainya. Karena ini kan di rumah. Nah, sekali lagi. Ada rasa hormat. Yang kedua, ada rasa takut. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika kita beribadah itu ada kuasanya. Ada kuasa di dalam ibadah, ada kuasa di dalam pujian penyembahan, ada kuasa ketika kita membaca firman Tuhan. Jangan sampai kita justru memungkiri kekuatan ibadah. Oleh karena apa? Perilaku kita tidak mengalami perubahan. Dua kebenaran ini harus menjadi ukuran atau standar di dalam ibadah kita, baik setiap hari, Bapak Ibu, ibadah mempersembahkan anggota-anggota tubuh, maupun ibadah Sabat. Jagai, pelihara kebenaran tentang ibadah ini, karena memiliki kuasa, memiliki kekuatan. Karena Allah memberkati ketika kita beribadah. Itulah sebabnya kita harus hormat dan takut. Karena kalau tidak ada rasa hormat dan tidak ada rasa takut Bapak Ibu, maka Allah tidak akan memberikan berkat penuh atas apa yang kita lakukan. Akibatnya kita akan melakukan rutinitas ibadah agamawi. Tidak ada dampak dari kehidupan kita setelah kita beribadah. Kebenaran inilah yang harus kita perhatikan Bapak Ibu Saudaraku. Lebih jauh lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti membaca di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17, mulai ayat yang pertama sampai dengan ke-11, itu mengingatkan bahwa Allah ada di dalam bait-Nya, ditentukan oleh perilaku ataupun kelakuan perbuatan hidup kita. Bukan ditentukan oleh kebiasaan agamawi. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi ataupun ahli-ahli Taurat, karena perilaku mereka dikatakan munafik. Mereka beribadah hanya supaya dilihat orang. Kalau kita baca di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama, jelas Bapak Ibu mengingatkan, mengajarkan kita supaya kita tidak masuk di dalam golongan orang-orang yang melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan ajaran yang sehat, ajaran yang dari Tuhan, ajaran yang sesuai dengan ibadah yang benar, yaitu dengan mempersembahkan hidup kita setiap hari. Ketika Bapak Ibu bangun pagi dan kemudian berdoa, mempersiapkan diri dengan aktivitas ibadah, itu mulai awal kita belajar berkorban. Berkorban menyiapkan
segala hal yang diperlukan ketika kita datang kepada Tuhan. Tidak asal-asalan lagi. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran ini harus tertanam di dalam hati dan pikiran kita, supaya kita melakukan ibadah dengan cara yang berkenan. Ada rasa cukup, ada rasa hormat, dan ada rasa takut akan Allah, karena Allah memberkati setiap ibadah kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bagaimana kami bisa membangun kualitas ibadah kami dengan benar. Terima kasih Tuhan buat pencerahan yang Tuhan beri, supaya kami sadar perilaku dan perbuatan kami menjadi penentu ketika kami beribadah. Bukan berdasarkan apa kata orang, bukan berdasarkan pengalaman-pengalaman orang, tetapi berdasarkan firman Tuhan kami beribadah. Terima kasih, kami mengucap syukur, biarlah kebenaran ini merema dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.